Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Memulai hari ini dalam tafsir mulai surat baru, yaitu At-Takatsur. Tafsiru surati At-Takatsur. Ya, yuk dibaca. Iya, baca, Gum. Sampai apa Pak Witono? إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي وهل لك مما لك إلا ما أكلت. Ya. Bagaimana, Gum? Hadisun sahihun rawahu Muslim. Sahih Muslim. Bagaimana? Punya belum aplikasinya? Punya aplikasi hadis belum? Nah, itu masalahnya. Kurang jujur berarti kalau HP-nya smartphone. Ya misalnya atau yang lainnya juga boleh. Nah, kalau HP-nya smartphone harusnya kan pinter Quran hadis. Kan smart HP-nya. Smart kan pinter. Ya. Hati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Untuk At-Takatsur, beliau dalam mukadimah menyampaikan satu hadis, ya. Dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Sikhir. Sahabat Abdullah bin Sikhir.
Dari bapaknya radhiyallahu anhuma, berarti Abdullah dan As-Sihir apa sama-sama semuanya sahabat ya. Kata beliau meriwayatkan, beliau menuturkan, siapa itu Sihir ya, beliau menuturkan intaha itu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu alhaakumut takatsur. Yaqulu ibnu Adam mali wahalaka min malika illa ma akalta fa'afnaita au labista fa'ablaita au tasaddaqta fa'amdaita ya. Jemaah rahimani rahimakumullah. Intahaitu ilan nabi, aku intaha itu ya aku tiba ya. Aku tiba di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tiba di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yaqul. Nih. Enak ini ya, kita bertamu datang ke Nabi, Nabi ora pas nongkrong. Ya kan? Ora pas nyantai. Apalagi yang berbuat yang enggak baik. Enggak, tapi Nabi ngapain? Nabi baca Al-Qur'an. Nabi membaca surat. Membaca surat Alhaakumut Takatsur. Itu. Ya kan? Datang dan Nabi tengah membaca surat Alhaakumut Takatsur. Terus membandingkan apa yang Allah firmankan, membandingkan apa yang Allah katakan dengan fakta di lapangan, apa yang dikatakan oleh manusia. Kalau sama berarti Nabi enak. Wis rampung tugasnya. Tapi ternyata dibandingkan apa yang Nabi terima dari firman Allah dengan fakta yang Nabi dengar dari ucapan
manusia kayak gini. Itu kan, itu kayak gini. Kalau kata Allah alhaakumut takasur gitu. Kalau kata manusia mali hartaku mali hartaku gimana jamaah? Manusianya membangga-banggakan harta, ora isin ngomong nek aku yo sing penting duitnya sik. Berapa dulu uangnya? Ya kan? Ya, itu Ibnu Adam jamaah. Itu manusia. Manusia banyak begitu. Mereka yang penting harta nah gitu. Kalau al-haq mengerti bahwasanya harta itu tidak mampu menjadi bekal tatkala manusia menyeberangi sirat. Ya kan? Ketika menyeberangi itu sirat di yaumul kiamah nggak ada matahari, nggak ada bulan. Terus mereka harus nyebrang, padahal gelap. Dan di bawah jembatan, bawah sirat, neraka. Nggak nyebrang nggak boleh. Nyebrang gelap, bawahnya neraka. Pripun Pak? Ada goncengan. Ya. Kalau nyadari itu jelas, oh iya. Orang yang punya iman punya cahaya. Imannya kuat, takwanya kuat, cahayanya besar, cepat menyeberangi sirat. Nah kalau itu diimani enak mikirnya, bukan lagi mali. Bukan hartaku, tapi cahayaku ya kan, jangan gitu kan, nuri gitu. Nuri gitulah, cahayaku. Jadi itu sama, jadi kita harus berpikir iman di situ. Jadi orang itu yang mikirnya adalah nanti dia butuh cahaya, karena harusnya nyeberangi sirat, tidak bisa tanpa menyeberang, karena surga ada di sebelah sana. Ya kan, di sebelah sana harus melewati jembatan, dan ngeri itu karena kalau jatuh neraka. Dan nggak kayak di dunia enak, ada matahari, bisa nunggu pagi terang. Oh, di sana nggak ada matahari, karena kata Allah idza syamsu kuwirat, matahari digulung, dilipat. Ya itu sama. Itu matahari yang lainnya, itu mataharinya itu. Ya gitu. Ya sama bagian rahimani warakumullah. Tapi ini tugasnya Nabi, juga pengikut Nabi bagaimana ini menghadapi perbedaan sikap. Kalau dari Al-Quran, orang melupakan cahaya, malah harta. Nah, gitu. Maka jamaah Nabi SAW memberikan penjelasan. Apa kata beliau?
Wa halaka min malika ila ma akalta. Itu dia bersabda. Wa halaka min malika ila ma akalta fa afnaita. Beliau bersabda, wa halaka. Ini hal apa artinya, ma? Hal artinya apa hal? Tidak. Karena diikuti illa. Ya tidakkah? Diikuti illa kan gitu kan? Diikuti illa sama ada illa di situ. Halaka min malika illa gitu. Jadi hal artinya tidakkah? Tidakkah bagimu? Tidaklah juga bisa gitu. Tidaklah itu sama. Tidaklah bagimu dari hartamu illa kecuali ma'akalta yang kamu makan, fa'afnaita sampai habis. itulah hartamu. Harta itu yang kamu makan. Itu pun makannya gak boleh banyak Pak ya. Kono poso bareng. Itulah hartamu. Coba, nanti gitu keterangannya. Nabi bersabda, wa halaka min malika ila ma akalta fa'afnaita. Nah gitu. Itulah hartamu itu. Hartamu yang sesungguhnya itu ya apa yang kamu makan. Itu pun makannya nggak boleh berlebihan. Itu pun suruh puasa kadang-kadang. Itu hartamu yang sesungguhnya. Itu sama. Jadi Nabi berani menerangkan ya. Itu menerangkannya. Halaka min malika ilama akata fa'afnaita. Nah gitu. Au labista fa'ablaita, atau hartamu adalah pakaian yang kamu kenakan lalu usang, yang dikenakan sampai usang. Itu yang namanya harta. Kalau pakaiannya belum dikenakan sampai usang, belum harta. Belum harta. Harta adalah pakaian yang kamu kenakan sampai usang. Itu yang namanya hartamu. Awlabista fa ablaita, atau yang kamu kenakan, pakaian yang kamu kenakan lalu usang, ya kan gitu. Aw tasaddaqta fa amdoita, atau yang kau sedekahkan. Atau yang kau sedekahkan. Fa amdoita, terus kamu lewatkan. Kamu lewatkan. Sudah disedekahkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Muqaddimahnya gitu. Beliau muqaddimahnya itu aja ya. Satu hadis dalam Sahih Muslim.
Itu harta manusia sama. Jadi kalau dari 3 itu berarti kan kita harta itu ya yang kita makan, yang kita kenakan, yang kita sedekahkan. Itu yang harta kita yang sesungguhnya. Nanti kita ambil lagi di yaumul qiyamah. Adapun yang akan disedekahkan itu bukan harta kita kan, atau belum harta kita. Kalaupun nanti untuk warisan, tergantung kita dalam mendidik anak yang menjadi ahli waris, ya kan itu. Kita yakin mana? Mensedekahkan sendiri atau ben kakek anak seomben? Ya. Tadi anaknya yang menerima warisan semua baik-baik, alhamdulillah. Gitu. Tidak menyalahgunakan harta warisan ya. Ya. Terus yang terakhir rahimani warakumullah. Nggih. Sebagai sabdanya Nabi yang termasuk tadi hadis itu dimulai dari Abu Bakar sampai Pak Amzul Talib. Nggih, terus. Kan itu kan Nabi membaca Al-Quran. Terus kayak gitu bunyinya. Nabi meriwayatkan atau menilai sementara kalau manusia yang dikatakan bukan kayak surat itu, tapi si penting duitku itu kan itu hartaku. Di manusianya yang diiling-iling harta, tapi malah Al-Qur'annya harta melalaikan kalian. Lagi gimana kan nggak gaduh. Umatku yang penting hartaku, sementara kata Al-Qur'an harta melalaikan kan itu. Hatta zirtumul makobir. Jadi bagaimana mengingatkan umatnya yang dilalaikan oleh harta. Jadi ya punya harta silahkan sebetulnya, tapi jangan melalaikan. Mencarinya jangan melalaikan iman dan takwa. Menggunakannya untuk iman dan takwa kan gitu mah. Itu silahkan nah itu. Makanya kalau ada pemakaian harta untuk fisabilillah enak banget sebetulnya. Ini pemakaian harta yang menjanjikan, yang hasilnya banyak, kan gitu. Jangan malah itu fisabilillah malah gitu. Nah, itu padahal kalau kita tuh bisa mendapatkan ladang fisabilillah, masya Allah. Nah, termasuk kita ini fisabilillah, ya kan? Harta untuk fisabilillah, untuk menempuh jalan Allah, thalabul ilmi, untuk belajar, mengajar, namanya harta fisabilillah. Itu seperti kita bersyukur itu, gak ragu-ragu memakai harta untuk ini. Itu justru itu yang terbaik penggunaan harta itu fisabilillah kan gitu. Jangan sampai untuk fisabilillah eman-eman. Untuk dangdut utang ya Pak ya.
Lah iya. Kapan yo? Dangdut di sini tausiah ya, Pak ya. Kapan, Pak? Dangdut di sini tausiah gitu. Oh ya, itu Pak ya. Jadi yang dimaksud sok data paham berita itu sedekah yang ditinggalkan maksudnya tidak pernah sedekah. Bukan, Pak. Jadi harta kamu adalah apa yang kamu sedekahkan, terus kamu lewatkan nanti lewat sampai nanti di akhirat gitu loh, Pak. Jadi itulah yaitu yang hartamu gitu. Itu hartamu itu. Jadi harta kita adalah apa yang kita sedekahkan. Apa yang kita sedekahkan, fa'amdoita. Itu kita namanya kalau kita namanya kita tuh menyisakan gitu loh, menyisakan, melewatkan kan dikirim ke setelah mati untuk diri kita. Ya sedekah yang bagus ya kan, sedekah yang fisabilillah kan demikian, yang fisabilillah itu harta kita. Juga sama kan, yang kita makan itu harta kita, yang kita makan untuk dengan tujuan makan yang benar kan, kita makan tujuan mensyukuri kesehatan, kita makan untuk fisabilillah. Maka yang kita makan untuk mensyukuri kesehatan, untuk menguatkan fisabilillah itu nggak hilang. Itu harta kita, gitu. Itu harta kita kan gitu. Itu harta kita. Yang kita pakai untuk menutupi aurat sampai usang itu harta kita. Itu yang berpahala untuk kita sampai selama-lamanya, itu harta kita kan gitu. Itu yang untuk bekal kita sendiri ya itu kan gitu ya. Kalau yang belum itu ya berarti yang belum kita pakai untuk ya. Jadi kalau kita makan pun kalau kita makannya keliru ya makanya juga haram kan, juga haram juga wala tusrifu, jangan berlebihan juga. Jadi yang kita makan bener-bener memakannya untuk mensyukuri kesehatan, untuk menguatkan badan dalam berbuat ketaatan kan gitu kan. Nah gitu, itulah hartamu, itulah hartamu. Itu sesungguhnya hartamu tuh itu sesungguhnya hartamu. Nah gitu. Ini memang tolok ukurnya memang dunia akhirat ya. Kalau ini bicara orang yang tolok ukurnya belum dunia akhirat memang nggak sama ya kan, nggak sama. Ini memang kita bicara versi Nabi SAW untuk latar belakang dasarnya adalah dunia akhirat ya kan gitu, dunia akhirat. Kita baru paham, ini memang itu tolak ukurnya kita itu sama. Ya mensedekahkan kepada anak kan, memberi makan anak itu kan juga sedekah gitu, nafkah sedekah itu ya, itu yang jadi pahala juga gitu. Makanya kita harus senang memberi makan anak. Ojo sampai punya anak gak dikasih makan.
anaknya nyolong. Ya, kita kasih makan itu pahala gitu kan. Tasodakta fa'amdoita. Kita sedekahkan jadi amal soleh kita kan gitu. Kita memberi pakaian anak, pakaian yang menutup aurat, nah itu. Ya, yang berbahagia rahimani, itu mukadimahnya nggih. Sekarang masuk maudhu'us surah. Maudhu'us surah. Dia dibaca depan barat baca. Depan barat baca. Maudhu'us surah. Ya. At-tahdzir. Ya, ini yang pertama jamaah. Tema untuk surah At-Takasur jemaah. Temanya adalah at-tahdziru minal ghaflati 'anil maut. Apa tahdzir? Peringatan. Peringatan apa? Peringatan al-ghaflah 'anil maut, peringatan lalai mati. Peringatan lalai kalau akan mati. Itu peringatan keras. Kalau saya manusia lupa mati. Dikiranya dengan mengumpulkan harta akan menjadikannya tidak mati, ya toh? Jadi dikumpul-kumpulin harta, apa maksudnya? Supaya tidak mati. Itu sama itu memang ya, gitu orang itu gitu. Tendensinya kan itu. Orang ngumpulin harta itu biar gak mati. Tapi itu adalah perkiraan yang salah. Punya perkiraan harta itu kalau dikumpul nanti kita tidak mati-mati gitu. Yahsabu annama lahu akhladah. Kan gitu. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa harta yang dia kumpulkan, yang dia hitung-hitung itu akan menjadikannya tidak mati, gitu. Akhladah, mengekalkannya di dunia. Itu persangkaan mereka, itu persangkaan yang salah itu. Ya walaupun mungkin mereka umurnya ada yang sangat panjang ya kan, tapi tetap mati juga toh. Tetap matilah. Maka sedini mungkin kita jangan lupa mati. Karena ingat mati itu apa jemaah? Yang menghilangkan kelezatan. Yang menghilangkan berlezat, lezat pilih ya memilih agak berat tapi bernilai iman dan amal soleh. Itu karena ingat mati kan gitu. Kita kalau nggak ingat mati mana sekarang ngaji di sini kan? Sini nggak ada uang gitu. Ngaji untuk duit ya. Jadi untuk duit jadi ngaji. Ilang mati gitu. Gitu ya. Orang ingat mati. Sini nggak ada yang kesini dalam rangka untuk cari hartaku. Enggak lah ya, enggak demikian, enggak nyari hartaku. Yang karena ingat mati.
Kita yang mati mencari bekal untuk dibawa meninggal dunia. Entah diamalkan pribadi maupun bekal untuk berdakwah ya kan. Sehingga punya ibadah yang tinggi. Dibawa mati nanti, bekal kita mati. Maka sini tahdir anil ghaflah, minal ghaflah anil maut. Ya. Peringatan keras dari melupakan mati sehingga manusia kurang beramal karena melupakan mati. Akhirnya lomba-lomba dunia karena melupakan mati. Terus satu lagi. Insanu mas'ulun amma huwa fihi minal na'im. Minal na'im. Ya, yang kedua adalah manusia ditanya amma huwa fihi, ditanya bermakna diminta pertanggungan jawab tentang apa? Tentang ma huwa fihi, tentang ma huwa fihi, tentang apa saja yang dirinya ada padanya. Kamu di mana, Fat? Di mana dirimu? Di mana dirimu kan? Apa saja? Aku di rumah, aku di pakaian, aku di makan, aku di itu semua yang ada pada kita itu semua akan ditanyai gitu loh. Apa saja yang ada pada kita. Gitu. Apa yang ada padamu? Itu semua akan diminta. Itu namanya mahwa fihi. Itu kan namanya mahwa fihi. Apa saja yang dirimu ada padanya. Gitu. Sampai-sampai untuk memahamkan apa yang ada pada dirimu, sampai-sampai begini, sampai-sampai itu ada suatu cerita, kisah di siang hari panas-panas Nabi SAW keluar rumah, di persimpangan jalan ketemu Abu Bakar. Keduanya sama-sama heran, ngapain siang-siang panas begini? Oh, lah kamu ngapain siang-siang panas begini keluar? Jawabannya apa? Cari makan, lapar. Cari makan, lapar. Udah, ya bareng cari makan, sama-sama lapar, cari makan. Ketemu Umar, ngapain? Sama siapanya, cari makan. Cari makan. Bareng-bareng akhirnya bertamu. Nah, diterima sebagai tamu, dikasih makan. Iya kan? Setelah kamu makan, kamu akan ditanya. Gitu. Kamu akan ditanya. Ini namanya huwa ma huwa fihi namanya. Kamu akan ditanya ini. Ini kan tanya ini kan itu. Kamu akan ditanya tentang tadi yang barusan kita makan. Itu nikmat yang akan ditanyakan, kita lulus enggak dengan ini. Itu kita pentingnya makan pun yang pas, demi kekuatan iman, demi kekuatan ibadah, kan itu sama ya kan gitu. Tadi tanya kan gitu, macam gitu. Akan ditanya loh kamu nanti kan gitu. Ya. Tanya tentang dekat kalau kita salah itu kan kita mau mengubah gerakan jam itu termasuk sedekah. Ya, tetap upah lah. Ya upah ya. Tapi upah kan pahala, kan kita amanah.
Kita memberi upah kan pahala juga. Dalam? Tidak kewajiban. Pak, makanya karena itu kewajiban, makanya dapat pahala melaksanakan kewajiban gitu kan begitu. Bukan ya ya tetap itu tetap upah gitu. Ya emang gitu upahnya begitu. Sedekah itu kalau kita memberi kelebihan. Jane sewu kayak jadi jangan dekat kayak sewu rasa susu. Ya. Itu kan itu pahala kita kan kewajiban itu kan. Kita kan punya pekerjaan kan juga pekerjaan yang baik, ya kan? Sawah kan bagus kan? Kalau sawah bagus sawah itu. Beda dengan riba. Semuanya kena salah kan itu. Kalau sawah semuanya bagus semua. Mau bosnya, mau yang kerja, mau uang yang dipakai untuk upah, ya semuanya bagus semua, benar semua kan gitu. Jadi tinggal adil, jujur, amanah, yang gitu kan gitu. Non? Nggih. Saya tinggi nih kok. Akhirnya hanya berdoa gitu. Saya berdoa agar sawahnya aman gitu. Berkah. Dan jalannya mungkin sampai sejauh rampung Mukodimah dan tema surat. Monggo Pak nggih. Seperti yang disampaikan, itu kita memberi makan pada anak-anak atau pada istri. Nggih. Memberikan pakaian. Nggih. Ini pahalanya itu termasuk pahala kewajiban atau pahala sedekah? Kalau pahala kewajiban Pak itu lebih banyak ketimbang sedekah. Nggih. Itu kan kewajiban, itu lebih banyak ketimbang sedekah. Sedekah kan sunnah. Kalau kewajiban kan wajib, itu lebih banyak. Kita dari tahu itu kewajiban itu mah lebih berpahala daripada yang bukan wajib. Ngoten nggih. Termasuk memberi orang tua itu Nggih. kewajiban atau sedekah itu? Ya kewajiban Pak. Iya, anak berkewajiban memberi orang tua. Nggih. Makanya sebetulnya pintu-pintu pahala itu banyak sekali. Tapi tinggal kita mau masuk ke situ. Gitu. kita mau masuk menjalaninya gitu. Memberi makan anak, memberi makan orang tua, itu semuanya kewajiban yang itu besar pahalanya. Tadi demi harus benar niatnya, gitu, mencari pahala kan gitu, bukan cari pamer, bukan cari ungkai sungepani aku yo, saya nggak aku kabeh, nah, itu kan nilai berarti sini nggak ngasih makan, namanya nilai meminjami orang tua berarti malah tadi ini oke. Iya toh, itu ya harus terus pas niatnya. Kita niatnya memang kewajiban memberi makan, bukan kita meminjami orang tua. Tak kasih makan dulu kok nek mati omahe mbakku dewe. Namanya meminjami namanya dia berarti. Non? Artinya itu, saya mendatangi Rasulullah dan dalam keadaan beliau nggih. Oh enggak harus. Sebenarnya dalam keadaan itu aja. Hal ya. Dalam keadaan dia membaca itu dan berkata ini kan gitu. Betul, dalam keadaan jauh hal.
Dalam keadaan ya. Kowe seneng ra ngono kuwi? Namu sing ditamoni pas ngaji lu seneng apa ora? Oke, ya aja salam sih durung rampung sih, dirungokke ning jaba ngate ngajine rampung. Mama dulu kan, pas namu, terus dia dan terus Enggak, sedang dalam keadaan membaca. Ya mungkin jamaah ya, itu dulu yang kita bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalami anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.